Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, NIM F1G1200053. Pada video kali ini saya akan membahas materi-materi yang telah dibawakan oleh dosen saya sebelumnya. Yang pertama yaitu sistem real time. Apa itu sistem real time? Pada awalnya, istilah real time digunakan dalam simulasi. Memang sekarang lazim dimengerti bahwa real time adalah cepat. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah simulasi yang bisa menyamai dengan proses sebenarnya atau di dunia nyata yang sedang disimulasikan. Satu sistem dinyatakan real time jika dia tidak hanya mengutamakan kecepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas untuk dilakukan. Dengan kata lain, real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai dengan jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang lebih tinggi diharapkan. Real time system dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi terhadap hasil atau output yang dikeluarkan, tetapi juga merupakan sistem yang dituntut untuk bekerja dengan baik dalam kebutuhan waktu tertentu. Di dalam real-time system, waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Faktor waktu menjadi sesuatu yang sangat kritis dan sebagai tolak ukur baik tidaknya kinerja keseluruhan sistem tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diingat. Real-time system tidak sama dengan fast system. Fast system adalah sistem yang bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yang dalam artian semakin cepat output yang dihasilkan oleh sistem tersebut berarti semakin baik kinerjanya. Berbeda dengan fast system, real time sistem bekerja dalam periode dan waktu deadline tertentu sehingga belum tentu semakin cepat output yang dihasilkan berarti menunjukkan sistem tersebut bekerja dengan baik. Selanjutnya, model real time system. Model real-time system dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan prioritas ketika menemui waktu deadline atau batasan waktu yang dimiliki, yaitu satu, hard real-time system, soft real-time system, firm real-time system. Apa itu hard real-time? Hard real-time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Sistem harus real-time dibutuhkan untuk menyelesaikan critical text dengan jaminan waktu tertentu. Jika kebutuhan waktu tidak terpenuhi, maka aplikasi akan gagal. Dalam definisi lain, disebutkan bahwa kontrol sistem hard real-time dapat mentoleransi keterlambatan tidak lebih dari 10 mikrodetik. Secara umum, sebuah proses dikirim dengan sebuah pernyataan jumlah waktu, di mana dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menjalankan satu ke 0. Kemudian penjadwalan dapat menjamin proses untuk selesai atau menolak permintaan. Karena tidak mungkin dilakukan, mekanisme ini dikenal dengan source reservation. Oleh karena itu, setiap operasi harus dijamin dengan waktu maksimum. Pemberian jaminan seperti ini tidak dapat dilakukan dalam sistem dengan secondary stroke atau virtual memory. Karena sistem seperti ini tidak dapat meramalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada sistem pengontrol pesawat terbang. Dalam hal ini, keterlambatan sama sekali tidak boleh terjadi karena dapat berakibat tidak terkontrolnya pesawat terbang. Nyawa penumpang yang ada dalam pesawat terbang tergantung pada sistem ini.
Karena jika sistem pengontrol tidak dapat merespon tepat waktu, maka dapat menyebabkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Selanjutnya, perbedaan antara sistem hard real time dan soft real time. Sistem hard real time adalah sistem di mana kegagalan untuk memenuhi bahkan satu tenggat waktu dapat menyebabkan sistem yang lengkap atau bencana. Dua, sifat terbatas. Sistem hard real time sangat ketat. Sedangkan soft real time adalah sistem di mana satu atau lebih kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu tidak dianggap sebagai kegagalan sistem. Lengkap tetapi kinerja dianggap menurun. Sifat pembatas. Sistem soft real time tidak terlalu membatasi. Selanjutnya tenggat waktu. Sistem hard real time tidak boleh melewatkan tenggat waktu. Melewatkan tenggat waktu menyebabkan kegagalan sistem yang lengkap atau bencana. Sedangkan soft real time adalah sistem soft real time terkadang dapat melewatkan tenggat waktu tidak dianggap sebagai kegagalan sistem yang lengkap tetapi menurunkan kinerja. Selanjutnya, utilitas. Sistem hard real time memiliki lebih banyak kegunaan. Sedangkan soft real time sistem waktu nyata yang lembut memiliki utilitas yang lebih sedikit. Contoh sistem real time adalah sistem kendali lalu lintas udara, misal misil, dan sistem kendali reaktor nuklir adalah beberapa contoh sistem hard real time. Sedangkan contoh soft real time adalah streaming multimedia, proyek ilmiah lanjutan, dan realitas virtual adalah beberapa contoh sistem real time. Ini bab 2, konsep pengontrolan dengan komputer. Secara sederhana, diagram sistem pengontrolan dengan komputer. Dapat dilihat diagramnya di bawah ini. Pada proses pengontrolan dengan komputer ini, setiap besaran terukur analog dari pelan harus mengalami proses digitalisasi melalui proses sampling. 2. Waktu yang diperlukan komputer untuk mengeluarkan variabel pengontrol tidak boleh periode sampling. Waktu ini termasuk proses sampling, kuantitasi, sampai dengan perhitungan variabel pengontrol. Batasan waktu ini menjadi batasan waktu nyata bagi proses pengontrolan tersebut. Jenis proses pelan. Pertama, agar berbeda dengan proses pada pengertian sistem operasi, maka proses yang dikontrol pada pelan disingkat dengan proses pelan. Dua, jika proses pada pelan adalah batch, kontinu, dan gabungan batch dan kontinu. Ketiga, pada proses batch, proses dilakukan dalam suatu urutan operasi untuk menghasilkan suatu produk atau batch. Urutan proses ini akan diulang lagi untuk menghasilkan batch berikutnya. Contoh pembuatan roll pelat baja dari ingot atau baja panas. Proses kontinu. Istilah kontinu digunakan untuk proses yang produksinya dikelola untuk periode waktu yang lama tanpa penyelaan. Bisa dalam orde bulanan atau tahunan. Misal pada pengelolaan minyak mentah menjadi beberapa produk bahan bakar. Selanjutnya proses gabungan batch dan kontinu. Proses ini menggunakan batch atau beberapa subproses. Misal pada pembuatan donat yang mempergunakan roda berjalan. Selanjutnya beberapa terminologi yang akan dibahas.
Pertama itu urutan pengontrolan atau sequence control. Kedua, loop control pada digital control. Ketiga, konfigurasi pengontrolan dalam mengatasi disturbance. Disturbance. Keempat, pengawasan pengontrolan supervisor control. Kelima, pengontrolan terpusat central set computer control. Keenam, pengontrolan tab distribusi distributive control system. Ketujuh, sistem berjenjang hierarchical system. 8. Human Computer Interface HCI. Selanjutnya, sequence control. Setiap proses manufaktur, yaitu proses yang menghasilkan suatu produk dari olahan bahan mentah, memerlukan urutan dalam proses produksinya. Misal pada suatu reaktor, wadah tempat terjadi reaksi. Pada pabrik pupuk urea, yang bahan mentahnya terdiri dari beberapa zat kimia fosfat. Proses pembuatan dalam reaktor ini memerlukan ketepatan dalam mencampurkan kuantitas dan ketepatan pewaktuan. Setiap proses dilakukan berdasarkan urutan yang sudah ditentukan, bahkan proses pengaduk pun ada aturannya. Diperlukan banyak sensor untuk mengetahui kondisi setiap keadaan. Umumnya, sequence control tidak mempergunakan umpan balik karena kuantitas bahan sudah disiapkan atau dicek terlebih dahulu. Pada zaman dulu digunakan relay, discrete logic, internet circuit. Sekarang dengan programmable login komputer. Selanjutnya loop control pada digital control. Pada digital control, komputer berada pada loop feedback. Beberapa loop control ditangani hanya oleh satu komputer. Komputer menjadi komponen kritis yang menentukan berjalannya proses, sehingga kehandalan komputer menjadi penting dan ketepatan perhitungan DDC harus dijaga. Misal, jangan sampai output dari DDC melebihi batas kemampuan dari aktuator. Sebagai berikut diagramnya. Selanjutnya, kelebihan DDC dibandingkan dengan pengontrol analog. Pertama itu harga. Dengan kemampuan sebuah komputer digital mengontrol beberapa loop control, maka harganya lebih dibandingkan pengontrol analog. Dua, kinerja. Kontrol digunakan menawarkan kemudahan dalam pemakaian berbagai algoritma kontrol, akurasi tinggi dan mengurangi drift. Tiga, aman. Perangkat digital modern memiliki NTBF, Mean Time Between Failure, yang tinggi sehingga sistem jarang shutdown. Meskipun softwarenya tidak terlalu handal dibandingkan dengan hardware, maka software mudah rusak karena virus dan gangguan sistem operasi. Selanjutnya, algoritma yang digunakan pada DDC perkembangannya sangat lambat. Dari tahun 1950-an sampai sekarang, masih ada yang menggunakan algoritma pengontrol analog, yaitu PIP, proporsional, integral, dan deskriptif. Selanjutnya, algoritma pengontrol PIP. Selanjutnya, aplikasi DDC dan konfigurasi pengontrolan. DDC dapat diaplikasikan pada single loop berupa microcontrol atau pada beberapa loop. Jenis-jenis loop control yang digunakan DDC yang pertama, kaskade. Pada loop kaskade, keluaran suatu sistem menjadi set point bagi sistem yang lain.
Dua, feedback. Ketiga, inferential. Output feedback diukur secara tidak langsung karena bercampur interfer oleh bataran lainnya. Selanjutnya, feed forward biasanya digunakan pada industri proses untuk mengukur disturbance daripada output proses. Selanjutnya, adaptive control atau self-tuning control. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.